Bagi pemula mungkin yang terlihat pertama sekali hanya bagian baris yang di atas ini saja. Nah, inilah jendela untuk kita membuat ujian ataupun kuis online. Nah, untuk memulainya kita tinggal mengklik formulir baru yang terlihat di atas ini. Nah, tinggal mengklik tanda tambah ini. Oke. Nah, maka kita akan terhubung dengan formulir baru tempat di mana kita akan membuat kuis ataupun ujian online. Baiklah, selanjutnya kita akan mulai untuk membuat ujian online itu sendiri, di mana sekarang kita sudah berada pada layar Google Form dengan formulir yang masih kosong. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita membuat judul. Misalnya di sini judul ujian saya adalah ujian matematika. Kebetulan saya bidang studinya matematika. Matematika kelas 12. IPA dan IPS ya. Ujian ini akan saya gunakan untuk IPA dan IPS dan ikuti dengan nama sekolahnya masing-masing. Misalnya saya bikin di sini SMA Negeri 2 Payakumbuh. Kebetulan saya berasal dari SMA 2 Payakumbuh. Nah, selanjutnya judul ini terserah Bapak dan Ibu mau buatnya seperti apa. Nah, di sini ada deskripsi formulir. Ini boleh diisi dan boleh tidak. Nah, kalau saya cenderung mengisinya dengan guru mata pelajaran. Oke. Ini tujuannya adalah supaya siswa tahu bahwa kita membuat ujian online khusus untuk mereka dan mereka tahu bahwa ini ujian online yang dibuat oleh gurunya masing-masing. Nah, contohnya di sini saya buat guru mata pelajaran adalah saya sendiri. Nah, setelah judul kita buat, baru kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagian paling penting dalam ujian adalah kita harus tahu siapa siswanya dan siswa itu berasal dari kelas berapa. Maka kita akan buat pertama sekali adalah nama siswa. Nama siswa. Nah, di sini nama siswa pasti akan diisi dalam bentuk isian singkat, ya. Nah, di sini inilah gunanya di bagian sebelah kanan kita boleh memilih bentuk isian yang akan diberikan oleh siswa. Ada berupa jawaban singkat, berarti hanya berupa jawaban singkat, contohnya nama siswa. Kalau bentuk paragraf berarti mungkin jawaban kita agak sedikit panjang, contohnya bahasa Indonesia yang harus mungkin isiannya agak sedikit panjang, maka boleh pilih paragraf. Ada pilihan ganda kalau siswa harus memilih salah satu. Kotak centang ini artinya siswa boleh memilih lebih dari satu, misalnya pilihan tanggapan misalnya. Nah, drop down juga sama sebenarnya dengan pilihan ganda, cuma packingnya agak sedikit berbeda. Kalau pilihan ganda langsung diklik, kalau drop down maka diklik dropnya dulu, maka baru pilihannya di bagian downnya. Dan ada berupa jawaban yang harus mengupload filenya, contohnya saja mungkin harus memfoto dan menguploadnya ya, mungkin bentuk seperti itu. Nah, ini ada beberapa bentuk pilihan jawaban. Nah, di sini kebetulan untuk nama kita ambil jawaban singkat. Nah, di sini ada pilihan wajib diisi. Nah, kalau nama itu siswa wajib mengisinya, maka kita aktifkan tombol wajib diisi. Kalau tanda sampah ini artinya kalau seandainya ini kita salah, kita buang juga boleh. Dan ini gunanya untuk menduplikatkan kalau mau yang berikutnya persis sama dengan ini. Nah, selanjutnya nama siswa sudah. Selanjutnya kalau ingin menambahkan di bagian sebelah kanan atas. Nah, kita tambahkan, berarti ada tambahan pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kelas. Kelas. Nah, siswa disuruh menentukan kelasnya. Kalau siswa disuruh mengetiknya sendiri, maka akan banyak cara siswa mengetiknya. Contohnya, untuk angka 10 MIPA 1, angka 10 bisa diketik dengan bentuk Romawi, bisa diketik dalam bentuk angka 10. Nah, ini membingungkan kita nanti dalam rekap nilai. Sebaiknya untuk kelas kita yang menentukan pilihannya. Contohnya di sini bisa kita berikan pilihan ganda atau berikan drop
down. Nah, saya lebih cenderung menggunakan pilihan ganda. Di sini saya akan memberikan beberapa pilihan karena kebetulan saya punya beberapa kelas paralel. Contohnya di sini saya bikin 12 MIPA 1. Habis itu saya punya lagi kelas paralel 12 MIPA 3. Dan selanjutnya saya juga punya kelas paralel 12 ya. Oke, 12 MIPA 5. Dan saya punya satu kelas IPS karena kebetulan ujian ini untuk IPA dan IPS. Nah, selanjutnya saya tambahkan lagi 12 IPS 1, 12 IPS 3 ya, 12 IPS 3. Saya punya kelas 12 IPS 3. Nah, di sini karena kebetulan saya cuma punya 4 kelas paralel, berarti di sini siswa silahkan memilih saja kelasnya. Tidak menutup kemungkinan ujian saya lakukan secara serentak dari 4 kelas sekaligus. Jadi saya bisa melakukan ujian dalam serentak atau ujian per satu kelas atau per dua kelas. Terserah saja, tergantung dengan kondisinya masing-masing. Nah, ini juga wajib diisi. Ini juga wajib diisi oleh siswa. Selanjutnya, kita tambahkan lagi. Nah, di bagian berikutnya adalah kalau untuk data siswa saya pikir untuk ujian cukup dengan nama dan kelasnya saja. Nah, untuk yang berikutnya, kita boleh memilih apakah ujian ini akan menggunakan token atau tidak menggunakan token. Masing-masing punya plus minusnya. Nah, menurut saya sebaiknya kita menggunakan token. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan token, maka ujian ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang siswa atau terserah dengan siswa manapun, tapi hanya bisa dilakukan oleh siswa yang kita berikan tokennya pada saat sebelum ujian. Artinya, di saat orang membuka linknya kalau dia tidak memiliki token, maka dia tidak bisa melakukan ujian. Namun kalau tidak diberikan tokennya, artinya ini tidak menutup kemungkinan siapa saja bisa melakukan ujian karena tidak dibutuhkan token. Nah, itu kelebihannya kalau kita pakai token. Di sini saya cenderung merekomendasikan kita pakai token. Selain itu, token juga berguna untuk berganti di saat pergantian ujian, pergantian kelas, maka token bisa kita rubah lagi. Artinya siswa yang sebelumnya menggunakan token lama, di saat dia pengen melakukan ujian ulang lagi di tempat lain, dia tidak bisa karena mungkin tokennya tidak sama lagi gitu, karena tidak diinformasikan ke dia ada perubahan token. Jadi di saat dia buka link, token yang lama tidak akan bekerja lagi. Maka hanya diberikan kepada siswa untuk ujian berikutnya dengan token yang baru lagi. Nah, seperti ujian online yang lain yang menggunakan sistem token. Nah, di sini saya coba memberikan nomor token. Nah, ya, nomor token. Nah, di sini token itu bisa dalam bentuk angka, dalam bentuk teks panjang dan ekspresi reguler. Saya cenderung menyarankan dalam bentuk teks karena kita sering memberikan token itu dalam bentuk ada huruf dan ada angka. Nah, di sini kita biarkan berisi. Nah, di sini kita tuliskan tokennya. Di sini saya menuliskan tokennya MAT001. Nah, di sini tag kesalahan khusus. Artinya apa? Kalau tokennya salah, kita bikin keterangannya nanti. Token Anda salah. Nah, ini di saat siswa memasukkan token yang salah. Token Anda salah. Keterangan ini akan muncul kalau seandainya siswa salah memasukkan token. Nah, ini adalah data umum yang harus dipenuhi siswa. Nah, ini juga wajib diisi karena kalau tidak masukin token maka dia tidak akan bisa masuk ke termen pertanyaan berikutnya. Nah, di selanjutnya kita tidak memasukkan tambahan pertanyaan, namun memberikan sub tambahan bagian. Karena apa? Jadi setelah mereka mengisi 3 data utama, maka kita akan linkkan mereka ke bagian berikutnya. Nah, yaitu bagian soal yang sesungguhnya. Nah, kita klik bagian berikutnya. Maka di sini akan ada bagian 2 ya. Disinilah tempat kita menuliskan soal. Jadi artinya nanti tampilannya di saat siswa sudah mengisi namanya, kelas dan nomor token, maka siswa akan masuk ke bagian berikutnya yaitu bagian soal. Jadi soal tidak tampil pada layar utama, namun diklik dulu bagiannya atau berikutnya baru soalnya akan tampil. Seperti itu tampilannya nantinya.
Baiklah, selanjutnya kita akan membuat bagian ujian itu sendiri. Namun terlebih dahulu kita harus melakukan pensettingan, yaitu yang berada pada bagian kanan atas ini. Di sini ada 3 bagian, ada umum, ada presentasi, dan ada kuis. Di bagian umum yang harus kita centang adalah batasi 1 tanggapan. Artinya ujian ini hanya bisa diikuti siswa 1 kali saja. Jadi kalau mereka mengikuti lagi dengan nama yang sama, dengan identitas yang sama, maka dengan sendirinya ujian tidak bisa mereka ikuti untuk kedua kalinya. Jadi hanya 1 tanggapan saja. Dan selanjutnya di bagian presentasi, kita akan mengacak soal. Jadi kita akan mengacak soal. Masing-masing siswa akan menerima urutan soal yang berbeda-beda. Dan ini mengurangi tingkat kecurangan di siswa kita karena urutan soalnya berbeda-beda sebagaimana soal-soal online lainnya seperti UNBK yang juga soalnya diacak. Selanjutnya kuis. Nah, ini yang harus kita perhatikan adalah kita harus benar-benar memastikan bahwa ini diklik karena memang ini adalah berbentuk kuis atau berbentuk ujian. Nah, di sini kita pengen rilis nilai. Kita pengen siswa itu melihat nilainya setelah mereka melakukan ujian. Karena mungkin kebahagiaan tersendiri bagi siswa kita di saat setelah ujian mereka langsung mengetahui nilainya. Nah, di sini yang harus kita centang adalah rilis nilai segera setelah setiap pengiringan. Nah, langsung kita klik di sini. Selanjutnya, di sini yang akan kita klik adalah nilai poin ditampilkan. Jawaban benar jangan ditampilkan karena ini bisa menimbulkan informasi bagi siswa bahwa inilah jawaban benar dan itu bisa mereka informasikan lagi ke siswa yang lain. Jadi ini sangat rawan kalau kita memberikan jawaban yang benarnya. Cukup mereka tahu saja nilainya berapa. Nah, setelah itu baru kita simpan. Nah, selanjutnya barulah kita mulai membuat soal. Nah, kalau sudah disetting, maka di sini tinggal kita membuat soal. Nah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan soal yang sudah dipersiapkan. Contohnya saya sudah mempersiapkan soal saya. Saya punya file soal yang sudah saya pilih yang akan saya jadikan soal online. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah tipe soal masing-masing bidang studi mungkin berbeda-beda. Nah, di sini kelemahannya di saat kita tidak mengetahui triknya, maka seolah-olah Google Form membatasi. Contohnya, mudah kalau hanya teks saja, tapi kalau giliran ada equation dan sebagainya begitu sulit. Nah, di sini saya akan mengajarkan semua trik dengan semua tipe soal yang ada. Di sini saya sudah menyiapkan 6 soal dengan segala macam tipe soal yang mungkin mewakili semua bidang studi yang ada. Contohnya ada bidang studi yang hanya berupa teks saja, atau ada beberapa bidang studi yang menggunakan banyak equation, contohnya matematika, fisika, kimia, dan yang lainnya. Nah, ini sangat sulit kalau di Google Form tidak ada fasilitas equation. Nah, bagaimana tetap membuat soal di Google Form? Nah, nanti akan saya berikan triknya. Selanjutnya ada lagi mungkin bidang studi yang soalnya harus ada gambar, contohnya di biologi, di kimia yang harus ada gambarnya, yang harus ada grafiknya, atau di ekonomi yang harus ada tabel-tabelnya. Nah, di sini saya akan mencobakan juga contoh soal yang juga ada tabel, ada gambarnya. Dan semoga ini bisa mewakili semua bidang studi dalam membuat soal di Google Form. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pembuatan soal. Nah, di sini judul bagian ini apa yang akan kita isi? Yang akan kita isi adalah petunjuk soal. Nah, di sini saya tinggal copy paste saja sebenarnya dari file saya. Petunjuk soalnya misalnya kita kebetulan ujiannya ujian adjektif. Jadi tinggal pilih jawaban yang benar. Jadi saya copy paste saja, kalau mau diketik silahkan. Nah, pilihlah jawaban yang dianggap paling benar. Nah, itu judul untuk petunjuk soalnya. Selanjutnya kita tinggal seperti tadi, tambahkan untuk menambahkan pertanyaan. Nah, saya tinggal ngambil lagi dari file. Nah, kebetulan soal pertama hanya berupa teks. Jadi, kalau berupa teks mungkin sangat mudah ya, tinggal copy paste. Ya. Tinggal copy paste. Nah, saya tinggal masukkan ke sini. Jangan sampai masukin nomor soalnya, karena soalnya itu akan diacak. Jadi kalau nomor soalnya ada, maka nomor soal tetap sama.
Walaupun posisi diacak tetap kelihatan soal nomor satunya, nomor duanya. Jangan, kalau soalnya diacak jangan ada nomor soal. Nah, seperti itu. Jadi tinggal copy paste saja dari file Word yang sudah kita miliki. Nah, selanjutnya karena ini berupa pilihan ganda, maka di sini pastikan pilihan jawabannya adalah pilihan ganda. Karena mungkin kalau ujian online itu paling direcommended kalau ujiannya berupa pilihan ganda karena sangat mudah untuk menilainya. Nah, selanjutnya di sini otomatis kita mindahin bisa copy paste satu-satu ya, copy paste satu-satu ke dalam tempat Google Form-nya. Jangan pakai adjektifnya ya kalau copy paste satu-satu. Copy paste satu-satu. Atau alternatif yang lebih mudahnya, jangan lakukan copy paste satu-satu. Kalau saya lebih cenderung merekomendasikan. Nah, kalau kita sudah punya file seperti ini, kita pastikan saja dulu di file kita, nggak usah ada adjektifnya. Kita hilangkan di sini. Nah, kita hilangkan adjektifnya A, B, C, D-nya. Nah, cukup di copy saja. Copy saja. Kita copy. Nah, dan kita paste di sini. Kita paste di sini. Nah, maka semuanya akan tercopy paste. Nah, siswa tinggal memilih mana jawaban yang benar. Nah, di sini kita bisa langsung membuat kunci jawabannya. Nah, bagaimana cara membuat kunci jawabannya? Kebetulan di soal saya sudah merahkan yang mana merupakan jawaban-jawaban soal saya. Nah, di sini kebetulan jawabannya yang benar ini bagian terakhir, 65 kg jeruk. Maka di sini caranya untuk memberikan kunci jawaban supaya nanti nilainya langsung dirilis. Nah, di sini kita centang mana yang merupakan jawaban benar. Nah, poin karena soal saya 6, ada 2 soal yang saya beri poin 10 dan ada 4 soal yang saya beri poin 20. Kebetulan soal ini saya beri poin 10. Nah, saya buat poin 10. Maka selesailah untuk soal yang pertama. Selanjutnya kita lanjutkan, dan ini apakah perlu kita centang wajib isi atau tidak? Jangan. Biarkan saja tidak dicentang wajib isinya supaya kita tahu siswa itu benar menjawab. Kalau dia wajib mengisi maka kita tidak mengetahui apakah itu memang siswa yang menjawab atau keberuntungan saja mereka asal pilih. Jadi biarkan saja, tidak usah diwajib isi. Terserah siswa mau mengisi atau tidak. Nah, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat soal kedua. Yang mana di sini soal kedua tidak berupa teks namun mengandung equation. Nah, ini tidak bisa langsung kita copy paste ya. Kalau seandainya tetap kita lakukan copy paste, maka yang terjadi itu pertanyaan akan kelihatan seperti ini. Nah, berantakan. Dan ini tidak benar lagi, maka tidak mungkin kita lakukan copy paste. Maka kita membutuhkan trik yang lain. Maka di sini untuk soal yang seperti ini kita harus menggunakan yang namanya snipping tool. Snipping tool bisa kita ambil di tool, kita searching aja di sini, snipping ya, kita klik di sini. Nah, maka akan keluar snipping tool. Nah, ini supaya dia tidak hilang-hilang, kita klik kanan saja, pin taskbar, kita ambil yang baru. Nah, kita klik new. Nah, kita crop dia sehingga tinggallah bagian ini kita file save as. Nah, kita simpan di folder tersendiri khusus untuk soal. Saya bikinkan folder soal ya, folder soal online, gambar soal online. Nah, saya simpan tersendiri supaya, nah ini saya kasih nomor soal nomor 2. Nah, save. Nah, di sini kalau sudah kita snipping, kita tinggal tutup. Nah, tinggal kita ambil di sini dengan bentuk feature. Nah, kita cari. Nah, ini dia. Open. Nah, maka di sini dia akan berupa gambar ya. Nah, di sini boleh rata tengah, ini tergantung posisinya mau di mana. Nah, ini dia.
soalnya sekarang tidak berupa pertanyaan tapi berupa feature yang saya ambilkan dari sini. Nah, untuk opsi tetap sama, prosesnya tetap sama. Kebetulan ini bisa di copy paste. Kita hilangkan dulu objektifnya, copy dan kita paste di sini. Oke. Dan kebetulan kuncinya di sini yang pertama, maka di sini saya buat kunci jawabannya untuk soal pertama, dan kebetulan ini poinnya juga 10. Nah, itu cara jika untuk yang ada equation-nya. Dan juga berlaku sama kalau seandainya equation itu untuk adjektifnya, untuk jawaban 1, 2, 3 dan sampai 5-nya juga harus menggunakan feature, maka kita naruhnya di sini. Jadi kita snipping dulu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan soal yang berikutnya. Kita tambahkan lagi soalnya dan kita lihat tipe soalnya. Nah, tipe soalnya ternyata ada gambar. Nah, kita lihat gambar ini bisa kita coba klik kanan. Oh, ternyata bisa kita simpan. Jadi tidak perlu snipping, kita bisa simpan. Boleh. Nah, kita simpan di tempat tadi. Di tempat tadi saya nyimpannya ada gambar kalau tidak salah. Saya nyimpan di gambar soal online. Nah, nih. Oke, saya simpan lagi di sini. Nah, di sini kebetulan soal nomor 3. Saya kasih judul nomor 3. Nah, jenis filenya saya simpan dalam bentuk JPEG. Nah, kebetulan gambar ini saya klik kanan bisa saya simpan dalam bentuk JPEG. Nah, dia udah tersimpan. Berarti masukinnya ke file sama, kita ngambil lagi dari feature. Ya, kita ngambil dari feature. Nah, kita ngambil. Nah, ini ada gambar grafik yang bisa kita masukkan ke soal. Oke, mungkin sedikit lama. Maka soal sudah masuk ke sini. Kita lihat pertanyaannya. Mungkin pertanyaan bisa kita copy paste. Pertanyaannya bisa kita copy paste. Oke, pertanyaannya bisa kita copy paste. Nah, jawabannya juga bisa kita copy paste. Ingat, tidak boleh ada nomor soal. Nomor 2 tadi juga tidak ada nomor soal. Nah, untuk opsi, kebetulan ini opsinya bisa kita copy paste. Bisa kita copy paste. Kita hilangkan dulu. Kita hilangkan dulu. Oke. Nah, opsinya sudah, ini bersisa. Nah, di sini kebetulan jawaban yang benarnya tadi di 3 cos 2x. Maka kita berikan jawaban yang benar. Jawaban benarnya 3 cos 2x. Nah, di sini kebetulan saya mengasih poinnya 20. 20. Maka selesailah 3 tipe soal. Yang satu dia pakai teks saja, yang kedua pakai equation, yang ketiga kita bisa pakai feature. Nah, di sini sudah 3 soal selesai. Dan untuk soal berikutnya kita lakukan hal yang sama. Soal berikutnya, yang kebetulan soal berikutnya penggabungan antara ini kalau kita klik kanan dia nggak bisa, berarti ini harus di snipping gambarnya. Maka di sini caranya tetap sama, kita tetap harus memasukkan dalam bentuk teks. Yang pertama kita bisa copy paste dulu teksnya. Kita bisa copy paste teksnya. Oke. Kita bisa copy paste teksnya ke sini. Teksnya. Habis itu mungkin yang ini bisa di copy paste ya. Yang ini bisa di copy paste. Di optionnya bisa kita copy paste sama seperti tadi. Nah, cuma di sini kita ingin memasukkan feature. Karena apa? Yang ini harus kita snipping tool lagi. Nah, kita snipping. Oke, kita simpan seperti tadi. Ini kubus, kita bikin nama kubus. Nah, maka kita kembali lagi ke sini. Maka ini kita tambahin feature. Feature-nya kubus. Oke. Nah, maka
sudah lengkap soal kita. Namun di sini ada nomor soal yang harus kita hapus. Nah, di sini sudah lengkap, cuma tinggal menambahkan kunci jawaban pertengahan AH. Kita bikin kunci jawaban di pertengahan AH. Ini poinnya juga 20. Dan begitupun soal berikutnya. Soal berikutnya tabel, karena tabel tidak bisa di copy, disimpan, klik kanan tidak bisa disimpan, disimpan dalam bentuk feature, berarti ini kita snipping lagi. Kita harus snipping lagi untuk yang soal berikutnya. Nah, tabel berarti kita snipping. Maka kita simpan lagi dalam bentuk tabel, misalnya seperti itu. Nah, kita simpan. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke soal. Kita tambah lagi soal berikutnya. Dengan modus. Oke. Kita tambah soal berikutnya. Dan harus ada tabel, maka kita insert aja feature dari sini. Kita ngambil tabel tadi. Maka tabel sudah ada di sini. Yang opsi sama seperti tadi, kita bisa lakukan kosongkan dulu adjektifnya. Maka kita copy paste lagi ke sini. Nah, di sini kebetulan tadi jawabannya 161. Kita bisa bikin kunci lagi. Tandai 161, kasih poin 20. Nah, di sini sudah kelihatan poinnya sudah cukup 100. Nah, artinya di sini soal kita sudah selesai. Semuanya dengan segala tipe soal, dari tipe teks yang ada equation-nya. Nah, ini kebetulan tidak ada berlebih. Oke. Nah, kita hilangkan. Nah, ada lengkap semua, sudah ada jawabannya. Kita cek satu-satu karena di sini sudah ada poinnya. Nah, inilah soal kita yang sudah selesai. Saya buat 6 soal yang semua tipe soal ada di sini. Sebelum soal ini kita berikan ke siswa, maka kita pastikan tampilan soal ini sudah cukup bagus untuk bisa dijadikan ujian online. Dan ini juga bisa kita perbaiki sedikit tampilannya dengan mengatur temanya yang ada di kanan atas. Kita klik ini. Nah, ini juga kita bisa berikan cover atasnya. Ini misalnya kita pilih salah satu gambar ya, sisipkan. Oke. Nah, dengan sendirinya di sini akan tampil soal kita dengan sentuhan yang sedikit manis, sedikit bagus, dan jenis tulisannya juga bisa kita atur dengan gaya font. Contohnya ini format dasar, ada yang formal, ada yang lucu. Misalnya saya suka ngambil format lucu, sehingga tampilan soal kita menjadi sedikit lebih menarik. Nah, atau kalau memang pengen gambar sendiri ya silahkan di-download saja, nanti diambil gambar hasil downloadnya ditaruh di sini juga boleh. Nah, di sini packaging kita sudah cukup bagus. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana siswa melihat soal kita. Kita bisa lihat reviewnya di pratinjau di bagian kanan atas seperti gambar mata ini. Nah, kita lihat. Nah, inilah bentuk tampilan soal kita kepada siswa. Nah, di sini siswa hanya akan melihat layar seperti ini. Jadi di saat linknya kita berikan, siswa akan melihat tampilan soal seperti ini. Nah, kita mencoba sekarang bagaimana seandainya soal ini kita gunakan, kita menjadi orang yang akan menguji pertama sekali soal ini digunakan. Contohnya di sini saya akan mencoba sebagai Rika, misalnya nama siswanya Rika. Saya kelas 12 IPA 1. Token yang sudah diberikan oleh guru tadi yang berupa link dan tentu saja token diberikan untuk peserta ujian. Tadi saya bikin tokennya MET 001. Nah,
Nah, ini tokennya. Nah, itulah gunanya tadi kita pakai subbagian. Karena di sini siswa tidak langsung melihat soal, namun harus mengklik berikutnya dulu baru mereka bisa melihat soal. Nah, artinya di sini kita klik berikutnya. Nah, maka barulah tampil soalnya. Nah, siswa bisa mengerjakan soal ini. Kita cobakan sebagai uji coba pertama, soal ini kita pakai. Nah, contohnya saya jawab sembarang aja ya. Saya jawab sembarang saja. Kita lihat kira-kira saya dapat berapa nanti misalnya. Kita mencoba menjawab. Jadi jawabnya sembarang aja ya. Saya coba. Nah, misalnya seperti itu. Kalau siswa sudah selesai menjawab soal ini, maka mereka tinggal mengirimnya. Nah, di sini akan tampil bahwa siswa sudah selesai mengerjakan ujian. Kalau memang siswa pengen melihat skor, maka dia bisa melihat skor nilainya. Nah, di sini ternyata saya dapat 60 dari 100 poin yang ada. Dapat 60. Nah, di sini siswa juga bisa melihat di nomor berapa dia yang dapat nilai benar. Nah, seperti itu. Nah, inilah contoh ujian yang dilakukan siswa nantinya. Kita bisa mencek kembali ada soal yang salah atau tidak, ada tampilan yang kurang bagus atau tidak, kita bisa mencek lewat preview ini. Nah, kalau sudah kita lihat, ini bagian yang dilihat siswa dan ini adalah bagian yang kita programkan. Ya, ini adalah milik kita. Nah, di sini kelihatan bahwa ada satu orang yang menjawab, yaitu siswa Rika tadi ya. Nah, dia satu orang yang menjawab. Di sini kalau kita klik jumlah responden ini, kalau seandainya ada 100 orang maka akan tertulis 100 orang di sini. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di soal mana lihat grafik analisisnya juga ada di sini. Nanti akan kelihatan yang mana dari satu soal orang yang menjawab. Nah, di soal nomor berapa yang paling banyak salah. Kita bisa melihatnya di sini. Kita bisa melihat di grafik analisis ini. Nanti di sini mungkin ada 100 tanggapan tapi ada 40 yang benar. Nah, kita bisa tahu di soal nomor berapa analisis soalnya yang harus kita evaluasi. Nah, begitu. Selanjutnya, kalau seandainya kita sudah selesai melaksanakan ujian, maka di sini akan ada beberapa responden yang sudah menjawab ujian. Misalnya kita untuk 2 kelas ternyata udah terkumpul 68 orang. Nah, kita pengen melihat bagaimana hasilnya, bagaimana nilainya. Nah, caranya di sini tinggal mengklik setelah kita klik nomor pada angka pada respon ini, maka akan keluar layar seperti ini. Maka kita tinggal mengklik titik 3 di bagian kanan atas, maka kita download tanggapan. Nah, kita download tanggapan. Nah, akan keluar dalam bentuk zip di bagian kiri bawah. Kita lihat show in folder, maka dia akan tampil nanti dalam bentuk zip. Nah, kita buka. Nah, dia akan tampil nanti dalam bentuk Excel. Dia akan tampil dalam bentuk Excel dan memudahkan kita untuk mengolah nilainya. Nah, kalau ada nanti 100 siswa yang menjawab, ya akan ada 100 orang yang datanya di sini gitu. Kebetulan tadi yang menjawab cuma 1 orang, maka di sini akan ada nilai 1 orang saja. Tapi kalau ada responnya sudah banyak, maka nah ini nama kelasnya. Nah, ini kalau tidak dibutuhkan, kita tinggal delete saja. Nah, ini sebenarnya adalah jawaban-jawaban siswa. Oke, kita tidak butuh, ya udah kita delete saja. Karena yang kita butuhkan hanya layar ini waktu. Kita bisa jadi kita memberi batas waktu untuk pengiriman ujian. Contohnya di atas jam 12 kita tidak terima lagi. Maka kita lihat aja nanti di sini kalau lewat dari jam 12 ya udah berarti tidak kita terima. Selanjutnya ini skornya siswa, ini nama siswa dan ini kelasnya. Nah, kalau ini saja yang kita butuhkan, kita tinggal packing lah dengan bentuk yang kita inginkan. Mungkin dikasih judul dan sebagainya. Habis itu baru kita simpan. Kita simpan ke file kita masing-masing. Contohnya ini adalah kebetulan nilai kelas 12.
Jadi saya simpan sebagai hasil ujian online. Hasil ujian online. Nah, di sini harus diperhatikan jenis tipe filenya. Di sini masih dalam bentuk comma delimited. Jadi kita ganti dulu ke dalam Excel workbook. Nah, kita ganti dulu ke dalam dokumennya Excel. Nah, baru kita save. Nah, maka sudah selesai kita menyimpan data. Nah, kita kembali lagi ke file kita tadi. Kita kembali lagi. Nah, ini pertanyaannya, ini responnya. Nah, ini kita kembali lagi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana seandainya kita akan memberikan link ini kepada siswa sebelum ujian. Nah, ini respon ini bisa kita hapus ya. Dengan menghapus tanggapan, kalau seandainya ujian udah selesai dan data sudah diambil, ini bisa dihapus, dikosongkan kembali. Nah, bagaimana memberikan linknya? Ini bagian pertanyaan. Cara memberikan linknya yaitu dengan mengklik tombol kirim yang ada di kanan atas. Nah, di sini ada simbol sebelah tanda amplop surat, ada simbol ini. Nah, inilah link ujian kita tadi. Link ujian kita bisa salin. Kita bisa salin. Dan selanjutnya misalnya kita mau kirimkan ke WA, ya udah. Kita bisa kirimkan langsung ke WA. Nah, misalnya saya mau ngirimkan ke IPA 1 misalnya ya. IPA 1. Tinggal klik kanan, paste. Nah, klik kanan, paste. Nah, inilah ujian matematika kita. Dan link sudah ada sama siswa. Nah, link sudah ada sama siswa kita. Jadi siswa sudah diberikan linknya dan tinggal kasih token. Nah, token ujian misalnya, token ujian tinggal kirim ke siswa. Token ujian Math 001. Nah, misalnya seperti itu. Token ujian Math 001. Nah, tinggal dikasih seperti ini saja ke siswa. Nah, kalau rasanya link ini terlalu panjang bisa diperpendek ya. Cara memperpendek link bisa kita gunakan ini, kita salin lagi kalau linknya diperpendek, atau menggunakan bit.ly juga boleh. Banyak ya situs-situs yang bisa memperpendek link. Silahkan dipelajari saja pada tutorial YouTube yang lainnya. Nah, ini cara kita untuk memberikan link ke siswa. Nah, selanjutnya kita bisa kembali lagi ke layar kita tadi. Nah, disinilah kita memantau tentang ujian kita tadi. Lihat beberapa responnya dan bagaimana menyimpannya. Maka demikianlah bagaimana melakukan ujian online kepada siswa. Dan ini kalau seandainya ini dengan otomatis sudah tersimpan ya, dengan otomatis sudah tersimpan. Kalau kita pengen lihat ya kita tinggal buka Google Form kita saja. Maka ujian itu sudah ada di sini. Nah, ini dia ujian kita sudah ada di sini. Ujian matematika. Nah, ujian matematika. Nah, ini sudah ada kelas 12 IPA dan IPS. Nah, ini kita tinggal buka kembali nanti di Google Form kita. Nah, kita tinggal buka. Oke. Kita tinggal buka. Nah, seperti tadi. Nah, di sini kita mengontrol jalannya ujian. Mengontrol jalannya ujian dengan melihat responden dan baru kita buka seperti tadi. Baru kita download hasilnya. Kalau pengen mengosongkan kembali, kita klik lagi di sini. Maka tanggapan bisa kita kosongkan. Kebetulan tanggapannya sudah kosong. Nah, begitu. Kalau mengedit pertanyaan juga di sini kita bisa edit kembali. Masing-masing masih bisa diedit di bagian pertanyaan. Ini adalah bagian respon dan ini bagian pertanyaan. Kalau pengen ada perubahan di ujiannya, maka tetap bisa dirubah dan linknya akan tetap walaupun ada perubahan di ujian kita merubahnya, tapi link yang kita berikan akan tetap karena link itu tetap akan link yang sama, tidak akan ada perubahan linknya walaupun ujian sudah ada perubahan yang kita lakukan pada ujian kita, namun linknya tetap sama. Demikianlah untuk tutorial pembuatan ujian online dengan menggunakan Google Form. Demikianlah tutorial bagaimana membuat kuis dan ujian online dengan menggunakan Google Form. Semoga video ini bisa bermanfaat. Tetaplah semangat, teruslah belajar.
di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.